Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Belajar bergaul dengan firman Tuhan, menemukan kesejatian dalam berbagai aspek. Berpikir paradoks di kesempatan yang kita temukan, seperti memahami berkat di kemiskinan. Bagaimana mungkin? Tetapi itulah kata Alkitab dan disaksikan. Kebenaran yang tidak terbantah. Sebelum kita lanjut memikirkan bagian ini, mari lebih dulu kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersyukur, berterima kasih. Waktu kami boleh merenungkan firman-Mu, sadar ingatkan kami akan kehendak-Mu. Supaya kami boleh hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Injil Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan kisah ini. Dikatakan adalah seorang janda yang miskin. Maka dengan segera kita diperhadapkan kepada satu fakta. Janda, dia tidak lagi mempunyai suami yang bisa diandalkan menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga. Janda menunjukkan kesendirian, bagaimana dia harus menggarap segala sesuatunya sendiri. Ia akan berperan ganda baik sebagai ibu maupun sebagai ayah. Janda juga memberikan satu status sosial yang seringkali memang terasa kurang nyaman bagi seorang wanita dalam realita sosiologi yang suka sekali memandang rendah. Apalagi jandanya semakin memburukkan dia karena dia hidup dalam kemiskinan. Tentu berbeda dengan janda kaya yang mungkin masih ada sisa kehormatan karena orang tidak bisa memandang sebelah mata mengingat ada hartanya. Tapi wanita ini adalah janda yang miskin, sehingga lengkaplah sebetulnya kesulitan, kesusahan yang dihadapinya. Hingga dalam dunia pergaulan sehari-hari, pasti orang tak terlalu memandang dia lagi. Tak ada suami yang dibanggakan dan tak ada warisan yang patut untuk dipertunjukkan. Karena dia miskin. Namun apakah fakta-fakta itu menjadi malapetaka dalam hidup si janda miskin? Apakah fakta-fakta itu membuat si janda miskin menjadi tidak berdaya? Tidak. Sekalipun dalam dunia agama sejak dulu paham dualistik ada. Kalau orang kaya itu diberkati Tuhan, miskin tidak diberkati Tuhan. Ini pemahaman dualistik yang sudah ribuan tahun sebelum Kristus sudah ada. Celakanya, kita sudah 2000 tahun sesudah Kristus masih ada. Ini memang menakutkan sekali. Cara pandang, cara paham kepada kebenaran Alkitab kita tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi kita menilai dengan ukuran dunia. Kita lupa ada 2 kisah janda yang diurus Tuhan. Satu janda di Sarfat, itu perjanjian lama, di mana Nabi Elia diutus ke sana. Yang kedua janda di dalam perjanjian baru, di mana Yesus memperhatikan dan memberikan pujian kepadanya. Nah, dia sudah janda lalu miskin, maka lengkaplah sudah aib kutuk. Bahwa dia adalah orang terkutuk, karena itu dia kehilangan suaminya, orang terkutuk karena dia miskin. Maklum, sudah terlalu banyak orang mengobrol kata-kata kutuk untuk kenyataan seperti ini. Padahal ketika mereka mengucapkan itu, mereka lah yang terkutuk karena mengutuk orang dan menghina orang dalam kehidupannya. Jangan bermain-main dengan fakta-fakta yang ada. Bagi ahli Taurat memang si janda orang yang tidak diberkati Tuhan.
Karena dia kehilangan suaminya dan kehilangan hartanya, artinya hartanya tidak banyak. Dia tidak dijaga Tuhan. Nah, itu bagi ahli Taurat, bagi imam-imam. Tapi seperti yang saya katakan, sayangnya sampai sekarang pun masih banyak pemimpin-pemimpin agama yang punya sikap yang sama. Mengerikan. Bukannya menjadi kekuatan yang menghibur, tapi sebaliknya malah para pemimpin menjadi orang yang menista, ya, dan menghancurkan seluruh harga diri kehidupan dari seorang janda miskin. Yesus berbeda. Maka pada waktu kita dilihat bahwa ketika semua orang sedang memberikan persembahan, lalu datanglah si janda miskin itu memasukkan 2 peser, yaitu seduit atau 1 duit. Dalam kisah lain, Yesus pernah berkata bagaimana hidup kita ini jauh lebih berharga, ya, daripada soal makan minum. Tubuh kita ini jauh lebih berharga daripada soal pakaian. Dan dia memberikan gambar burung pipit yang harganya cuma seduit, tidak ada harga, artinya murah begitu rupa, diurus Tuhan. Apalagi kita anak manusia. Saya mau mengambil gambaran itu untuk memberikan gambaran lain kepada saudara. Janda itu hanya punya 1 duit, ya, 2 peser, dan itu diberikannya. Nggak ada harganya secara angka nominal, tidak ada harganya secara nilai ekonomi. Tetapi menarik, Yesus memperhatikannya dan memberikan pujian luar biasa. Maka janda itu telah memberikan persembahan yang hanya 1 duit. Yesus memperhatikannya dan mengatakan kalimat yang tidak biasa, yang tidak pernah kita ucapkan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang datang dan memberikan sumbangan besar, bukan? Dan kita mau motivasi orang supaya memberi undangan, sumbangan juga besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus beda. Dia tidak meminta orang menyumbang besar dan dia tidak memotivasi orang supaya sumbang banyak. Tetapi dia memuji janda miskin itu dalam apa yang dilakukannya. Dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu." Bagaimana mungkin secara angka kuantitatif, secara nilai ekonomi, yang diberikannya itu sedikit, hanya 1 peser, 2 peser, hanya 1 duit. Berapalah nilainya itu? Nggak ada apa-apanya. Saudara-saudara, uang yang tidak berharga, ya, itu hanyalah ukuran dari seorang kelas bawah yang kerjanya mungkin cuma harap dapat segitu saja. Upah rendah. Sehingga apa yang diberikan si janda itu tidak menarik, bukan? Tidak menyenangkan. Tetapi kenapa Yesus memujinya? Ini menjadi menarik, saudaraku yang kekasih. Dikatakan oleh Tuhan Yesus alasannya adalah karena orang ini memberi berbeda dengan orang yang lain. Semua orang memberi dalam kelimpahan hartanya. Mungkin dia kasih seduit, anggap aja dulu 1 rupiah. Lalu yang lain kasih 100 rupiah, ada yang 1000, ada yang 10.000, bahkan 100.000. Yang ini 1 rupiah. Yang lain tapi memberi 100.000, dia punya banyak uang, ada 100 miliar. Yang punya 1.000 masih punya 1 juta. Dia kasih 1 rupiah. Dan memang hanya itulah uangnya, tidak ada yang lainnya. Oleh karena itu apa yang dilakukannya menjadi tindakan tidak waras menurut pikiran kita. Karena diberikannya duitnya, habis itu dia nggak punya duit lagi. Karena dikatakan dia sudah membeli seluruh nafkahnya, itu biaya hidupnya 1 hari ini. Dia besok sudah nggak punya uang lagi. Diberikannya. Tidakkah itu sangat tidak benar tindakannya? Tidakkah itu ngawur tindakannya, emosional? Memberikan habis itu nggak punya lagi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita pikirkan ini menjadi satu pemikiran yang serius, iya. Ada apa dengan janda miskin? Apalah yang merasuk dia sampai dia berbuat seperti itu? Tetapi ingat, dia bukan seorang militan yang kacau balau. Dia bukan seorang yang bertindak emosional. Karena Yesus memberinya pujian. Kalau tidak, pasti Yesus tidak akan memuji dia. Tapi Yesus memuji dia karena memang dia melakukan yang benar. Yesus memuji dia karena memang dia on the track. Yesus memuji dia karena memang ia melakukan apa yang semestinya.
Puji nama Tuhan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang diatur, apa yang dikerjakan oleh si janda miskin? Dia memberikan seluruh apa yang ada dari kekurangannya, dari ketiadaannya. Itu yang dilakukan oleh si janda miskin itu. Diberikannya persembahannya. Puji Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan Bapa membangun kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Semua itu telah diatur oleh belas kasihan Tuhan yang hebat. Dan si janda itu memahami hidupnya adalah milik Tuhannya. Maka waktu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, ia tidak pernah mau berhitung. Ia jauh dari pikiran-pikiran orang masa kini yang memberi berharap kembali 2 kali lipat, yang memberi berharap 30 kali lipat balik, 60 kali lipat balik, 100 kali lipat balik. Janda miskin ini tidak. Diberinya apa yang ada padanya dan dia bersyukur karena dia boleh memberi. Toh dia sadar betul satu duit yang diberinya itu datang dari Tuhannya. Apa hak dia untuk meminta kembali? Karena itu akan sangat memalukan. Bukankah Tuhan memberi adalah Tuhan sumber berkat sejati? Bagaimana mungkin ada orang yang cinta Tuhan berhitung dengan Tuhan tentang memberi? Apakah Tuhan itu patung? Apakah Tuhan itu berhala yang kita beri sesajen supaya memberkati kita? Tidak. Tuhan itu memberkati kita jauh sebelum kita tahu dan memohon kepadanya. Tuhan memberkati kita melintasi apa yang bisa kita pahami. Bagaimana mungkin berhitung dengannya? Sangat menyakitkan. Janda miskin itu tidak melakukannya. Ia memberi dengan kesukaan dan kesukaan yang penuh. Tidak ada ayat mengatakan besok kembali 2 kali lipat uangnya. Tidak ada kisah mengatakan, bahkan Yesus juga tidak menjanjikan bahwa dia besok akan terima 30, 60 sampai 100 kali lipat. No. Tapi hidupnya sendiri adalah 100 kali lipat, yaitu berbuah dan bertindak iman yang penuh. Itulah berbuah, itulah berkali-kali lipat sikap hidup yang sungguh, bukan materi, kualitas nilai hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang dilakukan oleh janda itu menjadi mencengangkan. Dan Yesus memujinya, dia memberi seluruh nafkahnya. Mengapa? Mari kita mulai memikirkan bagaimana dia menjadi berkat di kemiskinannya, bagaimana dia jadi berkat di kesulitan ekonominya, bagaimana dia jadi berkat di beratnya perjalanan hidupnya. Janda ini tampak betul sadar bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah Allah. Ini yang pertama. Setiap orang harusnya sadar hidupnya memang anugerah Allah. Aku hidup bernapas itu anugerah Allah. Aku punya uang itu anugerah Allah. Nah kalau itu anugerah Allah, Allah beri padaku dan aku hidup seperti sekarang ini, maka besok hidup atau mati itu anugerah Allah. Kalau Allah yang memelihara aku, kalau Allah yang menjaga aku, apa takutku? Ini logika iman yang mestinya hidup dalam hidup kita, bukan? Karena itu janda miskin tunjukkan, dia tidak takut. Diberikannya apa yang ada padanya sebagai persembahannya di waktu ibadah itu. Itu yang ada dan itu diberikannya. Habis beri dia tidak punya uang buat makan lagi. Bunuh diri? Jelas bukan. Tapi dia tahu menahan diri, itu pasti. Ingat ya, bunuh diri? Jelas bukan. Menahan diri, menguasai diri? Yes. Dia bisa mungkin berpuasa hari itu tidak makan karena memberikan persembahannya. Bukan soal puasanya yang jadi penting, tapi sikapnya yang sadar Allah memelihara. Karena itu dia tidak takut memberikan, karena akan pelihara dia. Tapi bukan karena dia pikir dia akan dapat 2 kali lipat, 30, 60, 100 kali lipat. No, dia orang Kristen sejati. Dia orang Kristen yang benar. Dia orang Kristen yang betul-betul mengerti kekristenan. Saya berpikir tentang janda miskin itu dan batinku bergetar. Luar biasa sekali imannya. Seharusnya aku hidup seperti itu. Tapi kita seringkali ketakutan dalam hidup kita. Kalau sampai tidak ada uang di tangan, bukan? Kita punya problema banyak ketika kita berurusan dengan ekonomi dan kita gelisah dengan ketiadaan. Janda miskin itu tidak. Itu luar biasa. Luar biasa. Mengagumkan. Mencengangkan. Tetapi dia kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh janda miskin itu, apa yang dikerjakan oleh janda miskin itu mengejutkan. Tetapi itu dilakukannya dalam keberanian yang penuh,
Dan dia tidak takut untuk mengerjakannya. Lagi-lagi, karena dia tahu Allah pelihara dia dalam sepanjang hidupnya. Yang kedua, apa alasan janda miskin itu memberikan semua yang ada padanya? Jangankan hartanya, ini yang menarik. Hidupnya pun datang dari Tuhan. Karena Tuhan pelihara dia, maka dia hidup karena belas kasihan Tuhan. Jadi jangan bilang uang, nyawaku pun miliknya. Maka jangan bilang uang, nyawaku pun akan kuberikan padanya. Itu semangat janda miskin ini, yang susah kita temukan dalam semangat orang Kristen. Sebagai pendeta saya biasa berkhotbah dan berkata, jangan takut, berani mati untuk Tuhan, berikan nyawamu. Tapi kalau mau jujur, sejujur-jujurnya, banyak takutku. Orang bilang berikan nyawa untuk Tuhan, harta saja berhitung. Kita bilang hidup kita beri sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan penuh. Padahal habis ngasih persembahan kita berharap balik lagi. Apanya yang penuh ya? Kita jauhkan dari yang Tuhan mau. Sebagai pendeta aku harus jujur dan belajar mengerti itu. Dan malu pada janda miskin itu. Ada titik-titik di mana takut. Nanti kalau besok gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau waduh, ada ketakutan. Yes. Boleh, mestinya tidak. Janda miskin itu tidak. Tapi kita sering kali. Karena itulah kita belajar dari peristiwa janda miskin ini. Jangankan uangku, nyawaku, hidupku milik Tuhan. Dan dia tunjukkan dalam perbuatan yang penuh. Dalam kata-kata kita bisa sama. Kita akan bilang hidup kita punya Tuhan. Tapi dalam tindakan memberi, pasti tidak. Dia memberi, dia beri, habis itu dia tidak punya. Kita memberi, masih punya, masih. Itu pun masih harap lagi yang kasih ini balik berapa kali lipat. Persis seperti kita ke Gunung Kawi, persis seperti kita pergi ke perdukunan, bikin sesajen, taruh segini, balik segini. Lalu ada orang bilang itu janji Tuhan. Baca baik-baik setuluh ayat Alkitab. Ganda adalah jasmani dan rohani kau diberkatinya. Itu bukan bicara soal uangmu kembali 2 kali lipat itu ganda. Bagaimana hidup kita double diberkati. Jasmani, rohani. Bukan uang, bukan angka. 30, 60, 100 kali lipat. Itu bicara berbuah. Bukan rupiah. Bagaimana kalau hati kita tanah subur, benih firman Tuhan ditabur dan hidup kita makin luar biasa. Dalam perilaku, nilai moral, spiritual kita makin hebat. 30, 60, 100 kali lipat berbuah, buah dan jadi berkat bagi banyak orang. Kita bisa belajar dari para rasul. Jadi jangan dilarikan seperti apa yang kita mau. Supaya terarah kepada apa yang cocok dengan selera kita. Tidak. Tapi belajar menaklukkan diri. Belajar dari janda miskin itu. Yang tahu hidupnya milik Tuhannya. Apalagi cuma hartanya. Yang mengatakan dan tidak berhenti pada perkataan ucapan belaka. Tetapi melakukannya. Puji Tuhan. Janda itu sadar hidupnya dipelihara Allah. Janda itu sadar hidupnya milik Allah. Semua punya dia miliknya. Dan yang ketiga, janda itu memuliakan Tuhannya. Dan dia memuliakan Tuhannya bukan dengan mulut bibirnya. Bukan sekedar nyanyi lalu mengatakan semua pujian bagi Tuhan. No. Dia bukan menaikkan doa lalu bilang doa untuk Tuhan. No. Dia bukan sekedar berpuasa lalu bilang puasa untuk Tuhan. No. Dia wujudkan. Diberikannya semua yang ada padanya yang terbaik punya dia. Sekalipun secara nilai ekonomi angkanya tak seberapa, terlalu banyak orang lain memberi lebih banyak dari dia. Tapi tidak ada orang lain memberi, habis memberi kehabisan dan tidak lagi punya. Hanya janda miskin itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh janda miskin. Bagaimana dia menemukan berkat di dalam kemiskinannya dan dia merasa kaya. Sehingga tidak tertunda untuk memberi persembahannya. Ia merasa limpah sehingga tidak menjadi pelit dalam memberikan apa yang harus diberikannya. Janda itu sudah memainkan peran yang luar biasa. Janda miskin yang mengagumkan. Pikirkanlah itu. Renungkanlah itu. Dan itulah seharusnya yang ada dalam hidup kita di hari-hari kita. Apa yang mestinya kita lakukan dalam bertuhan. Apa yang kita mestinya lakukan dalam mengiring dia. Itu yang semestinya. Itu hidup kita. Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kemiskinan kehidupan.
Jangan sampai kau miskin rohanimu. Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin rohani. Sayangnya banyak kita kaya harta tapi miskin rohani. Memang ini mengerikan. Karena itulah kita tidak bisa pernah memahami arti berkat kecuali harta dan tumpukan yang tambah-tambah itu saja. Celakanya itu pula yang disampaikan pada kita. Berkat Tuhan adalah harta yang bertambah. Kita lupa berkat Tuhan itu memerdekakan, membuat seorang janda miskin mampu memberi, dan habis memberi tidak punya apa-apa lagi. Kenapa? Karena hidup dan imannya teguh, terikat kepada Kristus itu. Keberaniannya mengagumkan. Ayo kita jujur pikir itu yuk. Ya, ingat, saya akan berkata, saya bukan orang miskin. Dan saya tidak akan memiskin-miskinkan diri saya untuk itu. Tetapi aku harus jujur pada fakta. Betapa yang dilakukan janda miskin itu memang luar biasa. Kita tidak perlu membela diri kita. Kan gak gini loh, kan gak gitu. Lebih bagus kita bertanya pada diri kita, bukan? Yang mana salah ya kita perbaiki. Yang gak beres ya diluapikan. Sehingga kemudian iman kita jadi lempang. Wah. Untuk puji hormat nama Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Tidakkah itu menyenangkan? Karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungkan, pikirkan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakoni dalam kehidupan. Dan hidup kita jadi hidup yang berkenan. Pikirkan, renungkan. Sehingga dengan demikian kita bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Inilah seharusnya kegairahan yang perlu ditumbuh kembangkan dalam hidup tiap orang percaya. Sehingga mereka berani berjalan dalam kehidupannya. Tak ada yang bisa mengurungnya. Angka rupiah hanyalah sekedar angka saja. Tapi angka tidak sama dengan rasa. Rasa merdeka ada bukan karena angka. Rasa merdeka ada karena cinta kasih Allah dan hubungan dengannya. Dan berkat Allah tidak sama dengan tambahnya harta. Berkat Allah tidak sama dengan tumpukan harta. Tapi berkat Allah adalah orang yang mampu berbahagia sekalipun harta dunia tak ada padanya. Merdeka melebihi nilai-nilai batas. Kalau cuma engkau merasa diberkati karena engkau punya banyak rupiah, orang dunia pun sama. Engkau bersyukur, berterima kasih, semua orang juga begitu. Lalu apa bedanya dengan kekristenan? Kekristenan punya kelas yang sangat-sangat luar biasa. Nah, karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan, mari kita renungkan kebenaran itu sepenuhnya. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan bagaimana melakoninya. Sehingga hidup kita, hidup yang memuliakan Dia. Itu akan sangat menyenangkan, bukan? Bagaimana kita memainkan peran kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Itu yang harusnya kita jalani. Sehingga hidup kita betul-betul hidup yang punya gairah. Hidup yang punya kekuatan. Dan hidup kita memuliakan Tuhan. Saya pikir inilah yang perlu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan tiap orang percaya. Menyadari pemeliharaan Allah. Dan menyadari semua milik diri adalah milik Allah. Dan ingin hidup memuliakan Allah. Maka di kemiskinan pun orang jadi berkat nyata. Karena kemiskinan bukan apa-apa. Ingat, kemiskinan hanya sekedar angka. Berapa kepemilikan yang ada. Tapi cinta itu adalah kemerdekaan. Tak ada yang bisa menghalanginya. Sukacita yang tak bisa dibendung. Itu luar biasa. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya kita punya. Inilah yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita. Inilah yang harusnya kita menangkan. Supaya hidup kita senantiasa jadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Karena itu pikirkanlah itu, camkanlah itu dalam hidupmu. Jalanilah hari-harimu. Dan bagaimana kita bisa menikmati gegap gempita sukacita yang menumpuk dalam batin kita. Gegap gempita sukacita yang membawa kita hidup berbahagia dan melayani Dia. Dan segenap hidup kita persembahkan kepadanya untuk puji hormat bagi namanya. Itu pasti akan amat sangat menyenangkan. Untuk itulah kita hidup mengenal Dia. Untuk itulah kita melayani Dia. Di dalam Dia bersama dengannya. Hidup itu jadi amat sangat indah. Puji Tuhan.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari janda miskin itu kita menemukan kebenaran yang hebat, bukan? Itulah keutuhan keimanan. Iman yang melompat melintasi batas-batas hidup kemanusiaan. Iman yang memberi kekuatan. Mengalami, menikmati berkat di kemiskinan. Punyakah? Kalau kita punya itu maka merdekalah hidup kita, bukan? Nggak ada yang kita takutkan. Kalau kita gambarkan berkat cinta kasih Tuhan adalah kekayaan. Kasihanlah yang miskin yang tidak kaya, bukan? Dan kalau kaya juga masih ada yang lebih kaya. Lalu mana yang diberkati Tuhan? Ada penjahat hidup sangat kaya raya. Apakah itu berkat Tuhan? Yang kita maksud. Lalu kita juga pengen diberkati seperti itu. Lalu kita kaya dalam ketidakjujuran. Apakah itu yang kita sebut? Ingat, berkat Tuhan yang murni memberikan kemerdekaan dalam hati. Berkat Tuhan yang murni membuat orang kuat menanggung dan menjalani hidup ini. Berkat Tuhan yang murni membuat kita tangguh dan berkelahi dengan zaman dan memenangkan perkelahian ini. Itulah berkat Tuhan yang sejati. Berkat Tuhan yang memberikan nilai-nilai tinggi dalam tiap langkah-langkah hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah itu, renungkanlah itu, lakonilah itu. Hiduplah di situ untuk kemuliaan Tuhan itu. Betapa amat sangat menyenangkan. Betapa amat sangat luar biasanya kehidupan kita kalau kita punya itu. Janda miskin itu diberkati Tuhan, amin. Janda miskin itu merdeka dalam keimanannya, amin. Janda miskin itu menjadi role model sepanjang zaman, amin. Janda miskin itu membuktikan berkat Tuhan, bukan kekayaan, tapi berkat Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan, dan kemampuan menikmati apa yang Tuhan berikan. Bahkan di kemiskinan, di kesakitan. Wah, temukan nilai itu. Berjalan di situ, miliki itu. Maka engkau akan berkata, oh Tuhan, terima kasih, hidup sangat indah. Hidup menyenangkan luar biasa. Berjalan di situ dan jalanilah hari-harimu. Raih kemenangan demi kemenangan membuat kita berbeda dengan kualitas dunia. Karena dunia hanya selalu angka dan angka dan angka dan angka dan angka. Tapi anak Tuhan, no. Ada angka? Thanks God. Tuhan kasih harta? Puji Tuhan. Tidak ada harta? Awas. Tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Itu keunggulan keimanan. Berdoalah supaya kita punya semua. Sehingga kalau punya harta, kita selalu bersyukur. Itu titipan yang harus kita pertanggungjawabkan, bukan? Tapi kalau tidak ada harta, itu peran berbeda yang kita mainkan. Tapi ujungnya sama. Semuanya memuliakan Dia. Berkat di kemiskinan memang luar biasa. Milik janda miskin itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan kami akan firman-Mu. Ajar kami hidup di dalam-Mu supaya bahagia janda miskin, bahagia kami juga. Di konteks yang berbeda. Tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita dengan dalam dimensi iman Kristiani ini. Doakan terus pelayanan PAMA supaya terus bertumbuh, berkembang. Ambil bagian mendukung apa yang bisa saudara kerjakan. Sehingga kita sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa, kemiskinan bukan malapetaka. Yang jadi malapetaka adalah ketidakpercayaan dan tidak bertindak dalam kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Shalom.